Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bu Sri Windarti. Untuk yang pertama saya menyampaikan selamat, anak-anak sudah naik di kelas 8. Kemudian pada pagi hari ini, dalam pertemuan ini, saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nanti di akhir anak-anak menyimak video materi pembelajaran ini akan ada tugas, nanti akan saya ketikkan dan akan saya kirim di kemudian. Jadi simak baik-baik video pembelajaran ini dan selamat belajar. Untuk kali ini kita akan belajar bab pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bab pertama ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai salah satu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat di gambar ini. Nah, di gambar tersebut diperlihatkan kegiatan gotong royong yang mencerminkan pengamalan salah satu nilai Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Bentuk-bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara itu ada dalam kehidupan yang lain, ya. Kemudian tujuan pembelajaran dalam kesempatan ini adalah setelah anak-anak semua mempelajari tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, diharapkan nanti kalian mampu menghayati ajaran agama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional yang sudah terbentuk, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian selanjutnya juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, jadi berperilaku sesuai dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, hakikat Pancasila di sini silakan nanti kalian mencari tentang pengertian Pancasila itu sendiri, karena Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila, ya, dari bahasa Sangsekerta, ya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi Pancasila, dan yang ketiga proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pengertian Pancasila. Coba menurut kalian apa itu pengertian Pancasila? Tolong dibuka di buku paket, ya, silahkan. Di situ kalian akan menemukan di bab pertama, ya, pengertian dari Pancasila. Sudah kalian temukan? Kalau sudah, nanti bisa ditulis di buku kalian pengertian dari Pancasila. Jadi kata Pancasila itu dari sejak zaman dahulu sudah ada, ya, kemudian dikemukakan kembali, ya, dalam sidang BPUPKI pada waktu itu. Yang mengemukakan adalah Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian fungsi Pancasila. Nah, fungsi Pancasila ini ada berbagai macam di sini.
yaitu sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara, dan Pancasila adalah merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dasar negara Indonesia itu dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI, baik itu sidang resmi maupun sidang tidak resmi. Nah, BPUPKI sebagai badan yang bertugas untuk menyusun dasar negara dan konstitusi negara. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti BPKI. Jadi tugas-tugas dari BPUPKI itu kemudian dilanjutkan oleh BPKI. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, BPKI mengadakan sidang yang pertama. Pada waktu itu ada 3 hasil sidang dari BPKI. Yang pertama yaitu meresmikan Undang-Undang Dasar 45, yang kedua memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden dan membentuk KNIP. Secara otomatis berarti karena Pancasila itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaan alinea keempat. Berarti Pancasila pada waktu itu diresmikan oleh atau sebagai hasil sidang BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, cara membaca Pancasila dan tata urutannya yaitu sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sidang BPKI 18 Agustus 45, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, Berita Republik Indonesia, dan ketetapan MPR, yaitu nomor 18 MPR 98. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki arti masing-masing. Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila sebagai dasar negara, tahukah arti kalian Pancasila sebagai dasar negara? Berarti Pancasila itu dijadikan sebagai dasar bagi penyelenggaraan negara. Semua negara di dunia itu memiliki dasar atau fondasi negara. Nah, fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya itu berbeda dengan negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Nah, dasar tersebut dijadikan sebagai tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa. Jadi, dengan demikian jelas ya, Pancasila merupakan dasar negara, itu dijadikan sebagai dasar. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.